Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Muhammad Farisi pada siang hari ini menemani Anda dalam acara Jambi Bicara Rabu 21 Mei 2025. Dan spesial hari ini saya bersama anak-anak muda Jambi membahas mengenai bangkit bersama kuatkan Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-117 ini sudah sangat tua dan sangat banyak sekali. Dan dua narasumber telah hadir di studio TVRI tentunya. Saya perkenalkan yang pertama ada dosen muda dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan jurusan Psikologi. Ada saudara atau Mas Ilham MPSI psikolog ya berarti ya? Ya, benar. Oke, terima kasih sudah. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Abang apa kabar? Alhamdulillah baik. Dari kampus atau dari mana? Iya, tadi dari kampus langsung sini. Deket ya kampusnya sini ya? 5 menit nyampe sini. Oke, baik. Terima kasih Mas Ilham. Kemudian narasumber yang kedua, tidak kalah keren ini. Wah, ini generasi muda hebat dari Universitas Jambi. Ketua BEM Universitas Jambi ada Dindo Rahmat Zaki. Apa kabar Dindo? Alhamdulillah sehat, Bang. Wah, terima kasih. Dari fakultas apa nih? Dari Zaki? Fakultas Pertanian, Bang. Fakultas Pertanian. Ini periode keberapa kepemimpinan? Pertama ya? Pertama. Karena juga BEM Unja kan udah beberapa tahun terjadi kevakuman. Oh, berarti ini baru hidup lagi. Baru bangkit lagi. Baru bangkit. Sesuai dengan tema hari ini kan. Sesuai dengan tema hari ini. Dan kalau jabatan gubernur apa? Presiden, ketua BEM ya sekarang Ketua istilahnya. BEM sekarang Ketua BEM berapa periode ya? Berapa tahun? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Berarti susah nih mau bikin visi misi program udah habis aja. Enggak terasa. Periode singkat. Periodenya singkat. Oke. Baik, saya ke Mas Ilham terlebih dahulu. Mas Ilham, hari ini kita membahas mengenai Hari Kebangkitan Nasional. Tema kalau yang diusung oleh pemerintah Republik Indonesia di tahun 2005 adalah Bangkit Bersama Kuatkan Indonesia. Nah, kita flashback dulu ke belakang bahwa Hari Kebangkitan Nasional ini dicetuskan oleh Presiden Soekarno tahun 1948 untuk memperingati berdirinya atau lahirnya organisasi modern pertama, yaitu Budi Utomo 1908. Nah, kalau kita flashback juga berdirinya organisasi ini tentunya menambah semangat untuk perjuangan melawan kemerdekaan, tapi tidak secara angkat senjata, tapi secara diplomatis lah kira-kira begitu. Nah, sekarang udah 117 tahun dan Hari Kebangkitan Nasional ini terus diperingati kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya kalau di tahun 2025 di 117 tahun Hari Kebangkitan Nasional ini apa makna yang harus dipetik? Kalau dulu bangkit dari kedaerahan kemudian ke persatuan gitu-gitu untuk melawan penjajah, kalau sekarang kira-kira apa maknanya? Kita harus bangkit dari apa? Gimana Mas Ilham? Oke, kalau makna dari kebangkitan nasional gitu ya, tentu yang pertama tidak lepas dari refleksi historis, Bang, gitu ya. Artinya kita memaknai bagaimana semangat perjuangan zaman dulu gitu ya, semangat persatuan sehingga mengantarkan kita kepada zaman yang sekarang gitu ya. Nah, jadi refleksi historis tetap penting kita dijadikan sebagai makna Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian yang artinya kalau orang mau merefleksikan berarti harus baca-baca buku lagi dong, baca sejarah, lihat ada apa sih tahun 1908 kira-kira gitu ya, kira-kira supaya tahu itu. Sejarahnya gitu ya. Oke, refleksi historis, kemudian baru kita melihat relevansinya dengan masa kini gitu ya. Kalau pertanyaan tadi, gimana memaknai apa yang seharusnya dibangkitkan gitu ya. Nah, yang pertama tentu dengan adanya pergeseran zaman gitu, tentu juga bergeser juga hal-hal yang perlu kita jadikan catatan untuk sebagai kebangkitan gitu ya. Yang pertama, kalau ya karena saya dari orang psikologi, tentu dari kebangkitan mental gitu ya. Artinya, apalagi di zaman yang sekarang ini arus informasi yang sangat deras gitu ya, tentu harus ada kebangkitan SDM-nya gitu ya. SDM-nya yang bisa memfilter informasi sehingga penggunaan teknologi itu juga dapat dilaksanakan dengan tepat guna gitu ya. Nah, sebentar Mas Ilham, kebangkitan mental, SDM ini siapa nih, pemimpinnya atau rakyatnya? Sebaiknya semuanya gitu ya. Oke. Sama halnya mungkin yang nawacita dulu revolusi mental itu kurang lebih seperti itu sebenarnya ya. Nah, ya yang bisa kita maknai kayak gitu sih. Kalau di dalam kami psikologi sendiri ada namanya resiliensi gitu ya. Resiliensi itu
kebangkitan seseorang setelah terpuruk, ya. Itu melenting lebih tinggi istilahnya kan. Nah, itu juga bisa kita jadikan pemaknaan daripada Hari Kebangkitan Nasional secara kolektif gitu ya. Berarti masyarakatnya sekalipun terpuruk setelah pandemi harus ada bangkit lagi setelah itu ya pasca pandemi. Seperti itu barangkali. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai mental gitu kan. Mental bangsa kita ini secara umum kan kalau kita lihat bangsa agraris, bangsa pejuang. Kemerdekaannya bukan diberi tapi kemudian diperjuangkan. Kemudian kalau kita bicara mengenai nilai-nilai kebangsaan kita, harusnya mental kita adalah perilaku orang-orang yang satu berketuhanan. Kemudian kalau sila keempat, harusnya mental kita adalah orang-orang yang suka bekerja sama, suka bergotong royong, ya kan? Ya, benar. Kemudian tidak mudah terpecah belah, artinya punya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mental seperti itu justru luntur. Dulu dibangkitkan tahun 1908 gitu kan. Kemudian sempat sampai akhirnya kita merdeka. Dan kalau kita lihat di 2025 mental seperti itu justru luntur atau berkuat, gimana kalau Kalau sebenarnya ini Bang, kalau melihat sebelumnya ada revolusi 4.0 kan. Kemudian ada Society 5.0. Salah satu yang ditekankan itu sebenarnya memang kolaborasi kan. Kolaborasi yang ditekankan di dalam itu. Nah, justru itu tuh ditekankan setelah ya munculnya banyak kemajuan-kemajuan teknologi sehingga memudahkan kita untuk saling berkolaborasi, berkomunikasi gitu. Nah, tapi memang per hari ini bisa dibilang semangat gotong royong itu luntur karena keberadaan teknologi juga gitu ya. Orang sekarang lebih individualis gitu ya, sudah bisa menyelesaikan semuanya sendiri gitu ya, apalagi sekarang ada AI, apa-apa bisa sendiri tanpa harus banyak kerjasama dengan orang lain. Nah, itu yang luntur sebenarnya, meskipun dari spirit awal barangkali teknologi, platform media itu justru untuk mempermudah kita untuk saling kerjasama. Nah, lagi-lagi memang bagaimana kita SDM-nya itu ya mampu memanfaatkan itu dengan baik gitu ya, memaknai penggunaan teknologi dengan kuat mental, sehat mental untuk digunakan sesuai dengan fungsinya kayak gitu. Nanti saya perdalam lagi terkait mental nih. Saya tertarik nih ketemu dengan ahlinya langsung. Saya ke Dinda Zaki, Rahmat Zaki, Ketua BEM Unja. Sama pertanyaan saya. Kalau di dunia akademis, di mahasiswa, kita bicara mengenai kebangkitan nasional di usia 117 tahun dulu seperti itu, dan sekarang di tahun 2025, apa yang harus kita maknai? Kita harus bangkit dari apa, Zaki? Ya, mungkin terima kasih Bang. Mungkin di sini berbicara Hari Kebangkitan Nasional, tentu kita harus merefleksi kembali sebenarnya. Merefleksi semangat perjuangan-perjuangan para pahlawan yang terdahulu untuk memberikan pikiran dan idenya untuk Indonesia ke depannya. Tapi sayangnya pada hari ini penjajahan yang dilakukan pada hari ini bukan penjajahan secara fisik saja pada hari ini, tapi yang disampaikan Bang Imam tadi itu merupakan dasar fundamental yang sebenarnya harus kita bahas, yaitu tentang tantangan teknologi pada hari ini. Karena saya tadi sedikit bersepakat lah sebenarnya dengan Bang Imam sampaikan, karena memang saya sendiri pun merasakan di kaum Gen Z pada hari ini tentunya pengaruh teknologi itu sangat kencang, dan penerimaan informasi itu teman-teman juga untuk memfilter informasi itu pada hari ini memang sangat susah. Jadi mental pun pada hari ini kami ini sering dibilang generasi strawberry katanya. Apa itu maksudnya? Lembek. Jadi apa-apa ini dulu galau dulu, banyak galaunya daripada actionnya kan. Benar tak itu? Tapi itu memang benar pada posisinya pada hari ini kan. Iya, memang benar. Jadi maksud saya di sini semangat perjuangan ini yang harus kita bangkitkan lagi. Karena pengaruh teknologi dan informasi yang kencang ini, kawan-kawan tidak bisa menerima dengan tidak bisa memfilter informasi tersebut. Banyak positifnya atau banyak negatifnya? Kalau pada saat ini tentu tidak bisa saya menyebutkan bahwa positifnya, intinya pada dasarnya positifnya itu pasti ada, dan negatifnya itu pun sebenarnya lebih besar daripada dampak positifnya yang terjadi pada hari ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2030 itu mulainya bonus demografi pada hari ini. Tapi dengan posisinya pada hari ini,
khususnya pada generasi Z yang tidak bisa menerima informasi, menfilter informasi, kita mau jadi apa di 2045? Kan itu pertanyaannya. Oke, Zaki, apa maksudnya? Contoh beritanya apa yang kita tidak bisa memfilter? Yang seperti apa maksudnya? Contoh, ada beberapa media misal yang menyudutkan satu orang misalnya. Oh, si ini, mohon maaf ya, ini bahasanya tidak terlalu akademis. Misal si ini selingkuh dengan si ini misalnya. Dan itu diposting di media sosial. Kita tidak tahu kebenarannya, tiba-tiba orang percaya, langsung percaya gitu aja. Tidak memverifikasi, tidak tabayun dulu gitu. Iya. Itu gitu salah maksudnya. satu contohnya. Mungkin itu, Bang. Oke. Nah, lantas gimana teman-teman di kampus ngelihat apakah kebangkitan nasional ini bisa memang benar-benar maksudnya begini, ini ada momen hari kebangkitan, ini benar-benar dibahas enggak? Misalnya duduk, kita harus bangkit dari apa, terus kita mau melakukan kegiatan apa dalam rangka memperingati ini, atau ya sekedar lewat aja, yang penting post hari kebangkitan nasional, bikin meme, bikin ucapan, ya kan biasanya gitu tokoh-tokoh nih, tapi tidak benar-benar dipahami nih bangkit dari apa dan mau ngapain di depan, kira-kira gitu. Pasti dan tentunya kampus pada hari ini khususnya di organisasi mahasiswa pasti membahas hal itu. Karena ini menjadi tantangan besar kami di organisasi mahasiswa. Banyak, mohon maaf, bukan di organisasi mahasiswa saja, di organisasi luar pun ketika kita membahas persoalan pengkaderan hari ini memang sudah semakin menurun. Karena itu tadi, karena terlalu banyak menerima informasi yang mungkin dianggapan orang itu benar, tapi kan informasinya informasi yang salah. Sebentar, pengkaderan tadi menurun maksudnya bagaimana? Pengkaderan menurun maksudnya minat mahasiswa terhadap organisasi. Itu berkurang pada hari ini. Kenapa, Zak? Itu salah satunya, kalau ini asumsi liar, Zaki. Salah satunya ya karena penggunaan teknologi yang terlalu berlebihan. Karena sering sekali Zaki lihat bahwa konten-konten yang hadir pada media sosial hari ini lebih banyak untuk organisasi mahasiswa itu seperti ini, organisasi mahasiswa itu seperti ini. Jadi terlalu banyak informasi yang mungkin hal itu ada benarnya dan ada salahnya. Tapi mahasiswa pada hari ini tidak bisa memfilter informasi tersebut, tidak bisa mengambil apa yang diperlukan dari informasi tersebut. Oke, Zak, ini pengamatan saya, tapi nanti Zaki bisa klarifikasi kalau saya kan ngelihat dari luar ya. Kamu kan yang ngerasain gitu ya. Yang generasi Gen Z ya. Kita generasi milenial ya. Milenial atau Gen Z nih? Sebenarnya masih masuk Gen Z ya, Pak. Masih Gen Z ya? Masih masuk Gen Z, Pak. Gen Z senior istilahnya. Gen Z senior. Oke. Transisi. Jadi saya perhatikan kalau memang ada kegiatan-kegiatan organisasi itu tadi saya memang amati memang menurun. Tapi kalau ada pelatihan misalnya bisnis, pelatihan UMKM, digital, branding, itu banyak peminatnya, bener nggak? Jadi anak-anak muda sekarang kalau artinya benar-benar yang berorganisasi gitu memang menurun, tapi dia pengennya bisnis yang seperti itu, betul nggak sih ya? Di satu sisi keuntungan Gen Z itu Bang. Di satu sisi karena individualis tadi, Gen Z lebih memikirkan bagaimana Gen Z hari ini lebih pragmatis istilahnya. Bagaimana untuk mencari uang ke depannya, kemudian untuk bagaimana cara mereka meningkatkan soft skill mereka masing-masing. Tapi untuk daya, mohon maaf, untuk daya kritis dan segala macamnya, mereka kurang hari ini. Sosialnya ya? Sosialnya. Karena seperti yang Bang Imam sampaikan tadi, saya sepakat bahwa kita di babak peradaban baru istilahnya. Setelah pasca COVID ini ibaratnya peradaban baru. Jadi banyak yang individualis, kemudian banyak yang memikirkan dirinya sendiri. Mungkin seperti itu, Bang. Oke, baik. Sebelum ke Mas Ilham, satu lagi ada yang tadi ada yang masih terganjal. Kalau di BEM sendiri, apa yang sudah dilakukan? Program apa yang sudah jalan dan apa manfaatnya untuk masyarakat? Mungkin yang pertama, karena kami ini juga baru pelantikan sebenarnya, Bang. Ya. Kalau kita berbicara program banyak nanti ditanya. Satu aja. Nanti ditanyain lagi kan apa aja yang udah berjalan dan segala macamnya. Tentu persoalan diskusi-diskusi yang dulu dianggap mungkin sekarang dianggap aneh dengan teman-teman mahasiswa, persoalan diskusi-diskusi. Karena
kami sering betul mengadakan diskusi, tapi dengan mohon maaf masanya itu sedikit karena tidak ada ketertarikan. Tapi di sini kami coba membangkitkan lagi semangat forum-forum diskusi, forum-forum diskusi. Yang mudah-mudahan ini juga berjalan ke depannya. Oke, baik. Banyak nih tantangannya generasi muda. Iya, generasi strawberry. Lembek dan lunak kan. Oke. Nah, Mas Ilham, menanggapi apa yang disampaikan Zaki tadi, berarti ada perubahan mental. Kalau kita bicara generasi dulu, karena memang teknologi belum sangat berkembang, belum ada medsos, maka ya ketemu nongkrong itu hal yang wajib. Dan pada saat ketemu nongkrong itu yang dibahas memang hal-hal yang positif lah, kira-kira begitu. Nah sekarang berorganisasi kayaknya udah malas tuh. Tapi kalau ada pelatihan-pelatihan yang meningkatkan skill, kemudian bisa dapat cuan kira-kira begitu kan, jualan di TikTok, jadi affiliate, jadi apa segala macam, itu mereka tertarik. Nah itu maknanya positif atau enggak? Kalau dikaitkan dengan kebangkitan, bisa enggak itu dianggap menjadi kebangkitan di bidang ekonomi juga? Ya ada dua sisi sih sebenarnya gitu ya Bang ya. Seperti yang disampaikan Zaki bahwa itu kayak pelatihan bisnis, kemudian yang seperti disebutkan tadi ya, soft skill, yang itu memang orientasinya itu ya untuk individu sendiri gitu ya. Untuk bikin cuan, meskipun nanti output besar itu buka lapangan pekerjaan yang lebih besar gitu ya. Tapi dengan kurangnya tadi yang disampaikan Zaki, minat untuk berorganisasi kemasyarakatan segala macamnya, maka kepekaan sosial mereka juga menurun ya. Tapi kepekaan untuk melihat peluang bisnis makin besar. Nah itu suatu dampak positif juga sebenarnya untuk menghadapi zaman yang sekarang ini ya Bang ya. Karena ya memang zaman sekarang sudah jauh berubah gitu ya. Bahkan juga dari sisi kurikulum aja sudah memberikan kesempatan besar mahasiswa untuk dekat dengan dunia industri daripada dunia keorganisasi kemahasiswaan gitu ya. Ada DUDI ya istilahnya. Iya. Dunia usaha dan MBKM DUDI. MBKM DUDI gitu kan, kurikulum merdeka, sekarang udah kampus berdampak. Kalau dulu, zaman dulu kan belum ada gitu kan. Program magang yang benar-benar dibentuk pemerintah untuk mendekatkan mahasiswa ke industri. Tapi karena ketiadaan itu justru mahasiswa punya kesempatan banyak untuk berorganisasi gitu ya. Melakukan diskusi, lalu kemudian menumbuhkan kepekaan sosial, kritikal sosial gitu. Nah, tidak masalah juga ketika pemerintah mengadakan itu gitu ya. Artinya mencoba untuk menyiapkan mahasiswa ini menjadi masyarakat industri gitu ya. Karena pergeseran kayaknya bangsa semuanya ke arah sana gitu ya. Membuka lapangan pekerjaan, mengikuti transformasi digital, mengikuti itu semua kayak gitu. Nah, saya rasa itu hal yang positif. Mungkin yang kita amati dari tumbuhnya teknologi, ada yang banyak ngikuti pelatihan bisnis, trading gitu ya, affiliate, itu yang positifnya gitu ya. Artinya yang individu yang memang secara sadar, secara istilahnya secara psikologis ya, sadar ini untuk pengembangan diri gitu ya. Tapi efek dibalik itu juga atau efek yang berkebalikan itu justru dengan ada teknologi, ada judol gitu ya, ada pinjaman online gitu kan, meskipun itu untuk mempermudah tapi justru dipergunakan untuk hal yang tidak baik gitu ya. Artinya sisi mata uang lah ya, pokoknya ada yang baik, ada yang buruk, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nanti kita bahas lagi tentang apa saja tantangan-tantangan, apa yang harus kita bangkitkan di tahun 2020 ini, tapi kita jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara dengan tema Bangkit Bersama Kuatkan Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-117. Saya bersama Zaki, Ketua BEM Unja, dan Mas Ilham, psikolog dari Universitas Jambi. Kembali lagi ke Mas Ilham. Tadi sudah banyak yang kita bincangkan terkait apa yang harus kita bangkitkan. Nah, ternyata tantangannya juga banyak gitu ya. Kalau kita analisis SWOT itu ada T-nya tuh. Ya, treatnya banyak. Ya. Tantangannya juga banyak. Apa tantangan yang dihadapi saat ini yang kira-kira bisa menjadi penghambat dari kebangkitan kita? Tantangannya kalau dari sudut pandang saya ya selaku
orang psikologi ya Bang ya, tentu tantangannya adalah ya mental health itu, kesehatan mental, kesiapan psikologis ya, dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada pada zaman saat ini. Gitu. Tadi sudah banyak berbicara tentang kepekaan sosial, ya. Juga tentang penggunaan teknologi yang makin kesini kita lihat makin banyak penyalahgunaannya gitu ya. Apa aja misalnya yang dinyatakan dengan sehat psikologi, sehat mental itu. Yang pertama berpikir rasional gitu. Misalnya memanfaatkan teknologi gitu ya. Itu tantangan terbesarnya itu adalah kita terjebak dalam penyalahgunaan yang negatif tadi ya. Misal judi online gitu, kecanduan, adiksi games gitu ya. Nah, tapi kalau kita hadapi dengan kesiapan mental yang baik gitu ya, dengan pikiran yang rasional, kita sudah bisa memikirkan ini efek jangka panjangnya akan seperti apa. Gitu ya. Kalau judi misalnya judi online gitu. Orang bisa dapat pikiran rasional itu dari mana? Dia bisa rasional berpikir tuh apa yang menyebabkan orang bisa rasional berpikir? Apa lingkungannya? Kalau orang tua juga orang tua negur, ngasih arahan atau dibiarin aja gitu atau gimana? Yang pertama tentu self awareness Bang, kesadaran diri ya, kesadaran terhadap diri, peran diri. Yang pertama, yang kedua tentu dari lingkungan juga Bang ya. Nah, lingkungan kita itu kan membentuk kita sebagian besar secara mayoritas gitu ya. Nah, itu juga mendorong kita atau membentuk pikiran-pikiran kita. Termasuk juga lingkungan itu ya ada mikrosistem, ada makrosistem. Mikrosistem barangkali yang dari keluarga, dari pola asuh zaman kecil gitu ya, pendidikan dan lain-lain. Makrosistem ya lingkungan gitu ya, termasuk juga lingkungan sosial seperti itu. Kita sapa dulu penelpon yang masuk. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang juga Bung Faridi. Pak Yudi. Mohon maaf saya memotong pembicaraan. Ya, baik, silakan Pak Yudi. Mohon maaf. Ya, silakan Pak Yudi ditelanai. Memang waktu saya sangat terbatas. Luar biasa TVRI. Ya. Itu sebagai makhluk Indonesia yang punya sopan santun, ini yang sudah tergerus. Kalau saya tidak sapa. Yang terhormat Bapak Muhammad Ilham, MPI, ya. Sebagai dosen psikologi Universitas Jambi yang saya hormati, dampingi seorang anak muda yang terhormat Bung Rahmat Zaki, Ketua BEM ya. Di India ini ya presidennya. Ya, artinya tadi saya dengarkan ini adalah bahasa-bahasa akademik. Saya nggak tahu hasilnya apa. Bahasa akademik ini ya sebagai rakyat biasa. Saya selalu melihat, saya dengar dan saya rasakan agak sedikit berbeda perspektifnya. Pertama saya harus mengucapkan selamat Harkitas ya, tanggal 20 Mei 2025, tahun 2025 sampai 1908 sampai 2025. Jadi sampailah ke 117 tahun namanya. Ya, selamat. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Tentu setiap tahun diperingati. Namun Indonesia dengan visi yang sudah harga mati menuju bonus demokrasi 2045. Generasi emas, Indonesia emas untuk kaum milenial, Gen Z, dan Alpha. Yang Parisi kan saya sudah nggak lagi. Baby boomer sudah akan meninggalkan generasi Z, milenial, bahkan Alpha menunggu. Tentu untuk mempersiapkan itu tidaklah mudah, ya, tidak mudah kan. Banyak problem solving dan decision makingnya yang masih minim. Nah, tentu kita harus bertanya, banyak-banyak bertanya kepada generasi Z, milenial. Sebenarnya dia yang akan menikmati nanti, merubah negara berkembang menjadi negara maju. Apa sebenarnya menurut pendapat generasi Z itu untuk mereka hadapi? Nah, lantas ruang apa yang sudah disiapkan pemerintah bagi generasi Z ini? Nah, menurut saya antara teknologi penguasaan yang wajib itu adalah harus benar-benar dilandasi dengan keseimbangan akhlak, tata krama, attitude, sikap dan norma mental yang sudah hancur baur saat ini. Korupsi di mana-mana. Jelas bahwasanya keseimbangan tersebut
akan mengatasi persoalan korupsi dan budaya yang sudah berbudaya. Sebab kalau generasi Z ini nanti memimpin 2045, coba bayangkan kalau tidak ada keseimbangan yang saya sebutkan tadi, Allah. Revolusi mental yang disebutkan, korupsi semakin merajalela. Tidak ada keseimbangan dalam hidup. Hak saya, hak kamu, hak kamu. Hancur negara kita ini. Justru itu pemerintah harus hadir. Selanjutnya, Bung Mat Pariji dan Pak Nasumber yang saya hormati, teori Maslow masih terpakai kok. Teori Maslow, planning, organizing, executing, and controlling. Di sana sini termasuk di TPRI, controlling sangat lemah. Sistem yang harus dibangun. Tidak ada lain sistem. Bagaimana sistemnya, tanya dengan anak muda. Nah, saya rasa demikian. Tetap semangat, berbuat dan berekspresi, tetap solid terus maju. Baik. Dari perspektif psikologi, saya ingin bertanya bahwa revolusi mental itu memang harus dibangunkan kembali. Untuk persiapan itu keseimbangan. Ya justru kita tanyakan, revolusi mental yang bagaimana aplikasinya untuk anak muda ini. Oke. Baik. Nah, ini barusan dilantik RT tadi. Coba, dia sebagai pelopor gotong royong, keamanan dan kenyamanan, kebersihan. Apakah itu sudah jalan? Ya kan? Kesiapan teknologi di Indonesia ini akan diluncurkan undang-undang, artinya untuk pembatasan teknologi. 16 tahun itu Pak Mibariji. Kita di Jepang sudah 20 tahun yang lalu, ya kan? Karena cucu saya di sana. Iya, 16 tahun itu regulasinya jelas, undang-undangnya ada, tapi teknologinya memutus mata rantai terhadap hal-hal negatif. Sehingga apa yang terjadi? 16 tahun umur anak Jepang, dia boleh memakai HP yang ada persoalan-persoalan negatif. Indonesia dibuat undang-undangnya setinggi langit, kembali kepada orang tua mengontrol apa yang terjadi. Nah, ini pertanyaan, apakah siap generasi Z milenial ini menghadapi ke depan, tambah hancur negara kita. Baik, Pak Yudi. Tolong. Baik, Pak Yudi. Terima kasih atas atensinya. Nah, ini pertanyaan untuk Mas Ilham terlebih dahulu. Dulu sudah ada dicanangkan revolusi mental. Tapi Mas Ilham yang jawab. Revolusi mental yang dulu berhasil enggak? Karena gini, saya kasih contoh. Rektor Unila dulu pernah ditangkap sama KPK, ya kan? Terkait dengan korupsi. Dan itu pada saat ada kegiatan revolusi mental di Jakarta. Artinya revolusi mental yang dicanangkan dulu, menurut Mas Ilham berhasil atau tidak? Ini pertanyaannya, jawaban ini agak susah untuk menyebutkan hitam putih sebenarnya. Jadi kalau berbicara berhasil atau tidak, harusnya yang ya kita bisa saja punya asumsi sendiri berhasil atau tidak gitu ya. Tapi seharusnya yang punya instrumen untuk mengukur ini berhasil atau tidak justru pencanangnya sendiri gitu ya. Dan untuk pengamatan, Mas kan hadir sebagai pengamat nih, mengamati apakah revolusi mental yang dulu itu berhasil atau tidak. Kalau dari sudut pandang saya pribadi sepertinya belum berhasil secara optimal sih Bang gitu ya. Ya itu tadi seperti yang kita amati ke beberapa waktu ke belakang ya, kasus korupsi makin banyak gitu ya. Terus juga tidak terlihat keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan seperti yang disampaikan Pak Yudi tadi ya terhadap revolusi mental itu sendiri gitu ya. Justru yang diminta untuk istilahnya meningkatkan kapasitas mental sendiri, kesiapan psikologi sendiri ya masyarakatnya sendiri gitu ya, bukan dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Terus juga justru keberpihakan kan yang kemarin itu kita rasakan pembangunan infrastruktur gitu kan. Sedangkan revolusi mental itu dalam SDM-nya gitu ya. Nah, seperti itu sih yang kalau yang saya amati. Jadi kesimpulannya infrastrukturnya oke, memang ada kemajuan. Ada kemajuan. Kalau gitu. revolusi mentalnya tidak. Nah, revolusi mentalnya belum berhasil gitu ya. Kritis saja enggak apa-apa. Iya kan? Gitu. Oke, saya ke Zaki. Zaki, ini dunia kamu nih sekarang, kira-kira begitu. Dan ke depan kami ini yang milenial kayaknya sudah tidak terlalu nanti dan lebih banyak ke Gen Z dan bahkan tadi Alpha yang nanti di 2045 ya yang coba akan menikmati.
Tapi tentunya kita harus lihat dari sekarang nih. Kalau pijakannya tidak kuat, Iya. udah kebayang nih bakal hancur lebur kata Pak Yudi yang ke depan. Kalau tidak dipersiapkan dengan baik. Ada dua tadi. Kalau saya coba simpulkan apa yang disampaikan Pak Yudi tadi, yaitu seimbang antara iptek dan imtak. Karena Pak Yudi tadi bicara tentang akhlak kan. Ya. Oke. Menurut Zaki gimana? Apa itu iptek, apa itu imtak, dan apakah itu di generasi sekarang ada? Baik, mungkin ya tadi kita berbicara generasi Z hari ini, seperti yang Zaki sampaikan pada awalnya, memang generasi ini dibilang generasi yang lembek. Generasi yang lembek, generasi yang, ya mohon maaf, semuanya banyak galaunya daripada actionnya. Jadi jika kita lihat pada generasi Z pada hari ini, persoalan individualis itu memang sangat tinggi. Jadi mereka tidak mau bersosial itu memang sangat tinggi. Jadi pasti berpengaruh tadi terhadap attitude-nya. Bagaimana mereka menghargai seseorang, bagaimana mereka berkomunikasi dengan seseorang, pasti di sana sangat berpengaruh. Kemudian di lain sisi, generasi Z ini juga mempunyai keunggulan sebenarnya. Walaupun secara sosial mereka itu lemah, tapi secara kapasitas pribadi, secara pemahaman tentang teknologi, mereka hari ini kuat untuk menerima hal itu. Contohnya saja penggunaan gadget, pembuatan aplikasi saja contohnya. Saya rasa di lingkungan saya dan di sekitaran saya itu sudah banyak teman-teman yang sudah bisa untuk membuat hal itu. Mungkin itu. Oke. Nah, tadi keseimbangan antara iptek dengan akhlak atau imtak gitu ya. Saya pernah bertanya nih di kelas misalnya gitu kan, siapa yang tadi pagi salat subuh misalnya? Itu ada. Paling banter 10% ya. Jadi kalau pesertanya 50, hanya 5. Yang salat subuhnya di masjid paling 1 gitu ya. Dan itu yang memang marbot dia, kosnya di masjid. Nah, akhlak tadi dapat enggak? Dapatnya dari mana akhlak? Belajar akhlak itu dapat dari mana kalau mahasiswa? Baik, mungkin kalau berbicara akhlak, tadi seperti yang Zaki sampaikan lah, karena kurang sosialis tadi kan, jadi menghargai sesuatu itu, dia memang gimana ya, memang agak susah sebenarnya, karena terlalu individualis tadi. Dan kebanyakan, betul mahasiswa-mahasiswa hari ini, kebanyakannya banyak yang apatis. Jadi ketika persoalan akhlak, persoalan iman dan segala macamnya, itu memang diajarkan itu sebenarnya memang di kampus. Ketika mereka dengan guru, ketika mereka dengan dosen, ketika mereka diajarkan menghargai dosen dan segala macam. Tapi di satu sisi, yang Zaki sampaikan tadi, mahasiswa ini terlalu individualis. Mungkin itu. Oh, oke. Saya berarti memang benar-benar tidak seimbang nih kalau ngelihat jawabannya Zaki nih. Gitu kira-kira Mas Ilham ya? Sebagai psikolog nih melihat. Tapi nanti menjawabnya, saya ada pertanyaan untuk Mas Ilham terkait dengan teladan. Nah, kalau kita mau bangkit kan harus ada yang diteladani. Nah, teladannya ada enggak? Tapi nanti menjawabnya. Kita jeda dulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara dengan tema Bangkit Bersama, Kuatkan Indonesia, memperingati Hari Kebangkitan Nasional kemarin ya, 20 Mei 2025 dengan usia 117 tahun. Tadi sudah banyak yang kita bicarakan pemirsa, dan saya lanjutkan kembali tentang role model, keteladanan. Pada saat kita bangkit, maka harus ada yang dilihat. Gitu ya, kira-kira siapa tokohnya, siapa teladannya yang benar-benar bisa membawa, ayo kita bangkit. Kalau ngelihat misalnya di pemerintahan misalnya banyak korupsi, bensinnya dioplos, emasnya dipalsukan, ya kan? Kemudian korupsi di hakim, banyak sekali. Akhirnya kita mau bangkit, siapa nih yang menjadi teladan kita gitu loh? Kalau pejabat-pejabat di pusat tidak ada yang memberikan contoh. Menurut
Mas Ilham gimana? Sosok keteladanan yang harus ada. Sosok keteladanan atau role model itu tentu penting sekali jadi faktor pendorong untuk bangkit ya Bang ya. Tapi ya per hari ini kita tidak menemukan role model yang bisa dicontoh secara utuh. Gitu, Nah, sehingga kalau ya kita bisa mendebatkan itu siapa yang bisa jadi role model saat ini gitu ya. Susah sekali untuk kita memunculkan nama tunggal gitu ya untuk tidak ada yang sempurna. Ya, tidak tapi paling tidak ada sisi-sisi baik apa yang Mas Ilham bisa melihat dari beberapa tokoh misalnya. Oh, kita harus ngelihatnya yang ini seperti ini atau sosok yang ini kita bisa tiru atau iya, jadinya akhirnya kita akan mencomot beberapa aspek untuk teladani dari beberapa orang misalnya gitu ya. Misal kayak perihal tadi disebutkan Bang Farisi, transparansi mungkin bisa contoh Deddy Mulyadi misalnya ya. Atau kritik terhadap pemerintah gitu ya, ada critical thinking kita, mungkin ada Rocky Gerung atau siapa gitu ya. Nah, kemudian misalnya, atau kinerja yang baik gitu ya, yang memberikan kontribusi yang penuh, mungkin bisa contoh menteri-menteri yang masih muda, yang masih segar, yang benar-benar menampakkan keberpihakannya terhadap misalnya Mayor Teddy lah, itu kita melihat dia memang benar-benar menjalankan tugasnya sebagai sekretaris kabinet yang oke, meskipun banyak kontroversi dan yang lain gitu ya. Nah, paling seperti itu yang bisa kita amati. Mungkin beda zaman abang dulu waktu masih remaja, ada barangkali sosok yang bisa teladani secara utuh semuanya ada barangkali gitu ya, di mayoritas. Kalau sekarang kita cuma bisa comot-comot aja, mau melihat. Kalau di daerah ada nggak kira-kira? Misalnya saya coba beberapa baca itu ada benar-benar kades gitu ya, yang berhasil ngelola desanya dulu sepi, kemudian ada potensi, kemudian dikembangkan wisatanya atau dikembangkan produk-produk tertentu dan itu bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Itu kan ada hal-hal seperti itu yang bisa jadi contoh, jadi teladan. Jadi memang benar-benar bangkit gitu. Ada nggak? Kalau ya seperti yang tadi ceritanya mungkin kades di Klaten itu kan, yang memanfaatkan potensi desanya jadi wisatawan. Jadi sekarang udah ribuan itu wisatawan sana. Kalau itu teladan itu tidak selalu jauh dari kita, bahkan ada di sekitar kita gitu ya. Bahkan orang tua sendiri barangkali bisa jadi teladan gitu ya. Gitu ya, orang tua yang barangkali yang memberikan kontribusinya untuk pekerjaannya dari pagi pulang sore, itu bisa jadi teladan gitu untuk membentuk resiliensi kita gitu ya, kebangkitan kita. Nah, ya kita bisa menemukan itu sih kalau saya memberikan nama ya mungkin sangat subjektif sekali dan sangat personal kan. Setiap orang bisa orang baik seperti itu harus banyak dikasih ruang. Sepakat sekali untuk podcast misalnya, sehingga benar-benar bisa membangkitkan generasi muda untuk itu ya. Oke. Kalau Zaki sendiri gimana ngelihatnya sosok keteladanan? Sosok keteladanan ini kalau kita Zaki dari perspektifnya anak muda lah. Mungkin abang juga muda mungkin hari ini kan bang. Mungkin hari ini kepercayaan orang dan apa yang anak muda lihat hari ini itu lebih kepada melihat apa yang viral, kemudian siapa konten kreatornya, mohon maaf, influencernya siapa, yang anak muda lihat pada hari ini. Semisalnya anak muda hari ini tidak ada perbandingan. Kalau dulu mungkin misal kita dikasih, saya baru malam tadi ada diskusi sama beberapa mentor saya, misalnya kita dikasih apel dan jeruk. Ibaratnya apel dan jeruk ini tokoh keduanya. Apel ini sedangkan senior saya menyuruh makan apel kis misalnya. Tapi anak muda sekarang posisinya langsung memakan. Tidak ada daya perbandingannya. Maksudnya maksud Zaki di sini, anak muda sekarang ketika melihat sesuatu, kalau itu benar dan siapa konten kreatornya itu, dia pasti bakal percaya. Itu kekurangannya hari ini. Misinformasi yang kita bahas di awal tadi, kemudian tidak adanya filter informasi yang kita bahas di awal tadi, pengaruhnya juga ke sini. Mungkin mudah percaya, tidak coba untuk mencari tahu kebenarannya gitu ya. Dan terbawa, oh ini viral dan kemudian ikut gitu ya. Gitu-gitu maksudnya ya. Ibaratnya siapa yang followersnya paling banyak, itulah yang dia percaya pada hari ini. Oke, baik. Saya coba ke Zaki lagi. Tadi masih nyambung dengan pertanyaannya Pak Yudi sebenarnya. Zak, sebenarnya apa yang generasi muda butuhkan hari ini
untuk menjawab tantangan bonus demografi ke depan, kamu butuh apa? Yang kami butuhkan pada hari ini tentunya tadi tantangan dasar sebenarnya, karena mumpung ada orang psikologinya di sini kan, memang kesadaran diri, mental kami ini perlu dibentuk lagi. Oke. Bagaimana cara membentuknya? Mental seperti apa? Dibawa ke barak gitu? Bukan. Kayak anak-anak di Jawa Barat atau yang gimana? Mental maksud kami di sini berarti mental keberanian kami. Keberanian dalam artian berani bersosial kembali. Kemudian berani masuk ke forum-forum diskusi kembali. Kemudian rasa ingin tahu yang tinggi terhadap pelajaran-pelajaran yang ada di kampus misalnya. Mental-mental seperti itu yang perlu dibentuk. Karena seperti yang Zaki sampaikan tadi, kesadaran diri hari ini memang kurang. Memang dasar dari Gen Z hari ini memang tentang kesehatan mental. Apalagi selain membentuk mental, kamu butuh apa untuk tantangan ke depan tuh? Tentu 10-15 tahun lagi tuh waktunya kalian tuh yang mimpin kan? Tentu tantangan dan juga tantangan hari ini yang kamu butuhkan. Yang kami butuhkan pastinya tantangan pekerjaan. Walaupun tadi di satu sisi anak muda banyak yang melek, tapi hari ini kan wadahnya nggak ada. Wadah-wadah pengembangan, wadah-wadah ibaratnya untuk meningkatkan soft skill diri tadi itu, Zaki rasa hari ini mungkin ada, tapi tidak banyak. Kami membutuhkan hal-hal yang seperti itu. Pelatihan-pelatihan ya? Ya, pelatihan-pelatihan khususnya. Karena untuk meningkatkan diri kami, untuk menambah soft skill kami, dan ada yang ingin kami jual nanti ke depannya. Oke, baik. Karena Zaki tadi dari pertanian ya? Pertanian. Nah, kita bicara pertanian dulu. Sedikit kita singgung gitu kan. Nah, kita lihat Zakinya belajarnya bener nggak di sekolah. Oke, Zak, kalau tantangan di dunia pertanian nih, ini menarik nih. Karena kemarin Mas Wapres bilang banyak kepala daerah datang, semuanya curhat masalah pertanian kan, pangan, kekurangan pangan. Katanya Indonesia justru bagus, bahkan ada program ya kan, ada program dari pemerintah tentang swasembada ya, bahkan TNI pun diterjunkan untuk sekarang cari lahan, kemudian lagi menggarap pertanian itu. Menurut kamu gimana? Mungkin menurut Zaki, kalau kita berbicara pertanian hari ini, tentu berbicara dari hulu sampai hilirnya. Tentu berbicara mulai dari bagaimana pembibitan, setelah pembibitan, dan dihilirisasinya, bagaimana pemasarannya. Tentu kendala-kendala yang terjadi terhadap petani-petani hari ini, khususnya Zaki, karena Zaki dari Kerinci kan, kendala yang terjadi hari ini pernah dilakukan penelitian kemarin waktu itu. Tanah di Kerinci itu memang sudah mengandung pestisida yang tinggi pada saat ini. Tetapi di satu sisi kita diharapkan untuk melakukan pertanian berkelanjutan. Jadi kan perlu adanya perubahan-perubahan baru di bidang pertanian. Mungkin secara umumnya seperti itu, Bang. Di bidang pertanian. Oke. Saya ke Mas Ilham lagi. Mas Ilham, ada yang menarik nih kalau kita bicara dunia pendidikan, gitu ya. Nah, apalagi kementerian kita dipecah nih sekarang. Artinya harusnya lebih fokus ya. Dulu memang udah dipecah nih, sekarang gabung sepecah lagi. Kira-kira begitu. Nah, kalau di dunia pendidikan kita harus bangkit dari apa? Apakah bagaimana sih ngelola pendidikan kita ini gitu? Menurut Mas Ilham bagaimana? Apakah sudah benar ada pendidikan mulai dari TK misalnya ya, kemudian SD, SMP, SMA, kemudian pendidikan tinggi. Apa yang kurang? Apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus bangkit di dunia pendidikan kita? Yang harus bangkit ya, kalau saat ini memang kita tuh berfokus kepada pendidikan kita tuh hanya di sektor akademik aja, yang bisa terukur aja gitu ya. Sedangkan tadi yang disampaikan Pak Yudi, sopan santun, impact gitu ya, keseimbangan itu hal-hal yang sukar untuk terukur gitu ya. Cuman mampu jawab soal berapa, kasih nilai, IP-nya berapa, keluarlah nilainya. Kemudian itu dijadikan sebagai standar ini keberhasilan atau tidak gitu ya. Nah, tapi
mengejawantahkan iman takwa gitu ya. Ya sisi-sisi psikologis lain yang sifatnya abstrak, sopan santun segala macam itu yang barangkali yang masih perlu ditekankan di dunia pendidikan kita gitu ya. Dulu sempat berkembang kebijakan pendidikan karakter kayak gitu ya. Tapi ya itu ide bagus sebenarnya gitu ya. Kebijakan yang bagus, tapi mengejawantahkannya sampai ke bawah tidak ada konsep yang gimana yang bisa diterjemahkan dengan baik gitu ya. Kalau memang ada pencanangan pendidikan karakter, ya tahapannya seperti apa? Karakter apa saja kira-kira yang perlu ditanamkan kita sebagai pendidik di dalam sekolah maupun di perguruan tinggi gitu ya. Caranya seperti apa, instrumen ukurnya seperti apa, keberhasilannya seperti apa, itu sih yang belum. Kalau perihal akademik rasanya sekarang apalagi mahasiswa sekarang udah canggih-canggih gitu ya, dengan teknologi belajar tuh bisa dari mana aja, dari banyak sumber gitu ya, untuk memenuhi knowledge mereka gitu ya. Nah tapi perihal itu tadi tentang karakter gitu ya, tentang psikologisnya itu tidak bisa didapatkan selalu dari kurikulum-kurikulum yang dibuat gitu ya. Memang harus ada kebijakan-kebijakan yang konkret yang bisa menyalurkan atau mendistribusikan ide pikiran pemerintah tentang pendidikan karakter itu ke bawah. Itu sih menurut saya. Gitu. Itu sepertinya juga dibutuhkan oleh generasi muda tadi ya Ki ya. Keberpihakan pemerintah terhadap Gen Z ini. Kalau memang mereka merasa generasi strawberry, lembek segala macamnya, ya kebutuhan itu adalah lagi-lagi keberpihakan pemerintah terhadap gimana caranya melahirkan program-program yang peduli terhadap kebangkitan generasi muda sekarang. Kayak gitu sih Bang. Itu yang dirasakan ya. Oke, saya mau tanya ke Ketua BEM Unja nih. Saya ngelihatnya anak-anak kuliah sekarang ini hanya cari gelar saja, bukan cari ilmu. Jadi gelar memang kata Rocky Gerung ya kalau tidak salah, atau siapa yang ngomongnya, bukti orang pernah sekolah, bukan berpikir. Kalau menurut Zaki sendiri, anak-anak muda sekarang yang kuliah itu cari gelar atau cari ilmu? Tapi nanti menjawabnya. Kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Oke, baik pemirsa, kita sudah berada di penghujung dialog Jambi Bicara pada siang hari ini dengan tema Bangkit Bersama dan Kuatkan Indonesia. Tadi sudah banyak yang sudah kita bicarakan dan saya ingin mendapatkan closing statement atau kalimat penutup. Saya mulai dari Ilham terlebih dahulu. Jadi Ilham, kalau kita bicara mengenai kebangkitan nasional tadi, kira-kira apa pesan-pesan yang ingin Ilham sampaikan, baik kepada generasi muda, generasi tua, atau maupun ke pemerintah misalnya? Apa yang kesimpulan ingin Ilham sampaikan? Silakan Ilham. Kalau Zaki maksud saya. Okay. Jadi berbicara Hari Kebangkitan Nasional ini, tentu hari ini menjadi sebuah refleksi untuk kita bersama, untuk terus bangkit dan untuk terus memperjuangkan dalam artian di sini adalah memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga pada Hari Kebangkitan Nasional ini kita perlu menanamkan jiwa-jiwa persatuan kembali. Semangat-semangat nasionalisme juga perlu kita tanamkan pada Hari Kebangkitan Nasional ini. Dan pada intinya ialah pada hari ini kita merefleksi bahwa perjuangan dulu itu tidak mudah untuk melawan penjajah. Maka hari ini kita perlu melakukan pembaharuan, ide-ide baru, gagasan-gagasan baru. Itu perlu ditampilkan pada saat ini. Oke. Mungkin begitu. Oke, baik. Silakan Mas Ilham, sama pertanyaan ini, apa yang ingin Mas Ilham sampaikan ke mahasiswanya, ke masyarakat, ke pemerintah? Kalau ke mahasiswa berarti langsung ini Bang. Kita harus bangkit dari apa? Silakan. Kalau saya justru pesan-pesannya adalah mendorong untuk kita punya kemampuan resiliensi kolektifnya. Resiliensi itu kemampuan untuk kita tumbuh lebih kuat, comeback stronger, tumbuh lebih kuat dari kesulitan ya. Nah, kemudian resiliensi itu kata kuncinya itu adalah harapan, makna hidup, ya, dukungan sosial, dan karena ini kolektif, kepemimpinan yang memulihkan.
gitu ya. Jadi kalau kita capai 4 elemen itu atau kata kunci itu, maka kita bisa melakukan kebangkitan kolektif tadi, atau resiliensi kolektif. Nah, itu tentu dicapai dengan sinergi dari berbagai pihak tadi ya. Kalau kepemimpinan yang memulihkan berarti dari sisi pemerintahan gitu ya. Dari dukungan sosial berarti dari masyarakat atau komunitasnya gitu ya. Dari kebermaknaan hidup, kesadaran diri ya dari individunya kayak gitu sih, Bang. Nah, dengan demikian maka Hari Kebangkitan Nasional ya bisa kita maknai sebagai kebangkitan bersama dalam tantangan zaman yang sekarang makin berat kayak gitu sih. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Zaki sebagai Ketua BEM Universitas Jambi. Semangat berorganisasi. Siap. Meskipun banyak yang sudah mulai apatis. Siap. Terus berkarya dengan program-programnya. Kita tunggu juga nih gebrakannya. Apa gebrakan dari BEM Universitas Jambi untuk bangkit menggelorakan lagi yang sempat vakum kemarin. Terima kasih juga Mas Ilham sudah datang dan banyak memberikan pandangan-pandangan dari perspektif psikologi dan lain sebagainya tadi. Demikian tadi dialog kita pemirsa hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kita bangkit mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga, dan bangkit juga di masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.